Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada ibu? Oh ada. Sekali lagi ya, menjawab salam, insyaallah tambah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa itu. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabi hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Ashabal fadilah li silsilah tariqah qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khususan Syekhuna wa mursidina fi hadzal zaman Syekh Maulana Muhammad Abdul Saifullah Maslul radhiyallahu anhu qaddasallahu syirahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin yang mulia, Wakil Talqin Guru Agung yang dibisakan hadir pada malam hari ini, Ayahanda Kyai Haji Tatandes Kamaluddin Ibnu Hajar, semoga beliau senantiasa disempurnakan kesehatannya dan juga sementara dimudahkan segala urusannya, dan semoga senantiasa ditambah keberkahan dan kemuliaan dalam rumah tangganya, amin ya rabbal alamin. Dan juga para kiai, para azatid, ikhwan akhwat, terkhusus kepada pemangku manaqib, ada ketua umum Kiai Fauzi juga ya, keluarga besar Madrasah Al-Fauziyah malam hari ini di kediaman Ayahanda Bapak Haji Sukarji. Semoga apa yang kita hajatkan semuanya di dalam kabulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa dimurahkan segala rezeki kita semuanya, yang dimudahkan segala urusan kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak kita, cucu kita jadikan anak yang soleh dan soleha bi barakati wal karamati Syekh Maulana Muhammad Abdul Saifullah Maslul qaddasallahu syirahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah tiada waktu untuk tidak bersyukur. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dipertemukan dengan guru mursyid fi hadzal zaman, guru ruh kita, Pangesah Abah Aus qaddasallahu syirahu. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk ketemu dengan guru, tidak semua. Yahdillahu linurihi may yasha, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kita termasuk orang yang dikehendakinya. Bersyukur karena kita masih terpilih oleh Allah, dijadikan hamba-hambanya untuk menyebut namanya. Betapa banyak saudara-saudara kita ya, tapi belum dikehendaki oleh Allah untuk menyebut namanya. Itu bentuk tasyakur bi nikmat kita itu adalah dengan bentuk zikir ya, bentuk zikir. Banyak kita berzikir mengingat Allah, maka itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kehadiratnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini diberkahi ya, dapat tugas untuk tabarruk. Kita dapat mencari keberkahan daripada kitab mulia Guru Agung, kitab Fadailus Syukur. Fadailus Syukur ini
adalah kitab yang sangat luar biasa. Kalau nggak ketemu guru agung, mana pernah tahu kita makna daripada huruf-huruf di dalam bulan Hijriah ini. Kagak bakal ketemu, kagak bakal paham kita. Saya saja ketika ketemu kitab ini, Masya Allah, ya, luar biasa. Luar biasa. Kalau tidak dikehendaki Allah, mana bisa, ya, melalui guru yang mulia kita, ya, kitab ini bisa diterbitkan, dikarang oleh beliau, dan kita tahu apa rahasia daripada 12 bulan ini. Itu huruf per huruf lagi, maka sangat indah. Kita masih berada di bulan Rabiul Tsani, ya, di akhir hari-hari terakhir di bulan Rabiul Tsani, di mana pada bulan ini itu terdapat 10 huruf. 10 huruf. Huruf yang pertama adalah ra, bermakna ra'in, kotoran hati. Yang kedua adalah ba, biru walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah ya, bermakna hayatullah, talqin, tangan Allah. Huruf yang keempat adalah ain, ilmu. Yang kelima alif, yang pertama adalah inabah, kembali kepada Allah, yang dikenal dengan bermakna zikir kofi. Huruf yang keenam adalah lam, latifah, kehalusan, kelembutan, rasa. Yang ketujuh adalah sa, sawab, pahala, ganjaran. Yang kedelapan adalah alif yang kedua, bermakna iman. Yang kesembilan nun, niat. Yang ke-10 iya, bermakna yakin. Karena kita sudah berada di hari-hari terakhir di bulan Rabiul Tsani, maka mari kita membahas beberapa huruf dari huruf-huruf yang terakhir, ya. Huruf yang pertama akan kita bahas pada malam hari ini adalah huruf nun, huruf yang ke-9, yaitu bermakna niat. Di dalam perjalanan thariqah kita, ya, niat adalah sangat utama. Niat adalah sangat utama. Segala sesuatu amal ibadah, ketika kita tidak sertai, kita tidak awali dengan niat, maka segala sesuatu itu pasti akan sia-sia. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, ya, harus diawali dengan niat. Di dalam berthariqah banyak sekali, ya, yang ikut dalam thariqah ini dengan niat yang bermacam-macam. Niatnya macam-macam. Ada ikut berthariqah karena kepingin jualannya laku. Ada yang ikut berthariqah karena kepingin, ya, warungnya lancar. Ada yang ikut berthariqah supaya masalahnya suami istrinya cepat tuntas. Ada yang berthariqah supaya banyak duit, banyak macam-macam tuh. Nah, kalau berthariqahnya niatnya karena ini, ya, ada yang berthariqah karena ilai anta maksudi waridhoka matslubi, karena mencari ridhonya Allah. Ya, semuanya sih nggak salah, semuanya nggak salah, tapi yang paling tepat adalah kita berthariqah itu karena mencari ridhonya Allah. Kalau Allah kita sudah dapatkan ridhonya, maka warung bisa rame. Kalau nggak rame, putar dangdutan. Kan begitu kata Abah. Ada yang lapor ke Abah, Abah, warung saya sepi. Kata Abah, mah indah banget, saya dengar sendiri tuh. Udah putar dangdutan aja, pasti rame. Ya benar juga. Abah, jualan saya nggak laku-laku. Kalau nggak laku-laku, bagi-bagi, pasti laku. Ya benar juga. Benar nggak? Kalau nggak laku jualan kita, bagi-bagi ke orang, pasti habis. Itu solusi dari guru agung itu ada, tidak pernah kalau bersama Abah itu tidak pernah ada ikhwan nyampe ke sana enggak diberikan solusinya, ya. Selalu ada solusi. Itu ini yang luar biasa. Belum pernah ada yang ngadu ke Abah, Abah saya punya masalah begini. Oh, saya Abah nggak tahu, nggak pernah. Itu nggak pernah. Itu luar biasanya. Ya, coba ngadu ke kiai-kiai ustaz lain, pasti juga, wah, kalau masalah begitu mah
nanti dulu, saya juga punya masalah sama masalahnya. Pasti begitu. Tapi kalau ke guru agung kita pasti selalu ada solusinya. Nah, yang perlu saya tekankan bahwa kenapa kita perlu niatnya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Niatnya kita ya menuntut ilmu, ya mencari ridhonya Allah diikut dengan thariqah ini. Karena kalau tidak, ya banyak di perjalanan itu dia oleng, nggak kuat. Kenapa? Karena misalnya begini, ada orang yang justru ketika dia di dalam thariqah, baru kemudian dia diuji oleh Allah. Diuji oleh apa? Ya, kalian di kita, ketika kita sudah menerima talkinkan, Abah persahabatan guru musim itu menggenggam kita lahir batin, Bapak Ibu. Jangankan masalah kita, isi dompet saja diatur guru. Nah, ini betul ini, betul. Isi dompet saja diatur guru. Jadi jangan ragu-ragu, ya. Jadi kalau misalnya gini, ketika dia ramai jualannya, ikut thariqah, rajin manakib di rumahnya. Ketika daun, manakibnya stop juga. Ini padahal baru ujian pertama. Nah, ini yang perlu hati-hati, ya. Makanya kata guru kita tadi Kamal bahwa kalau tidak kencang zikirnya, tidak banyak zikirnya, ya hati-hati. Ya, apalagi jangan menakib, jarang coba ke pusat. Lemes itu lemes, jujur, ya lemes itu pasti. Apalagi kalau memang tidak disertai niatnya yang kuat, itu karena ikut-ikutan saja. Itu. Jadi perlu niat yang kuat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau niat kuat kita, pasti amalia kita juga kuat. Gitu. Tapi hanya sekedar-sekedarnya saja kita berthariqah, niatnya saja hanya sekedarnya. Yang penting kalau nggak ikut malu sama Kiai Tarmuji. Masa tiap hari sama dia thariqah, saya enggak. Itu ini oleng nih pasti. Kenapa? Karena amaliannya juga ya paling-paling 3 kali sayyiduna. Itu kan? Itu 3 kali la ilaha illallah sayyiduna Muhammad. Nah, ini pasti. Karena 165 Bapak Ibu sekalian, zikir 165 itu bagi ikhwan yang baru ditalkin sebenarnya untuk latihan. Ya, kalau kita yang sudah tahun kemarin talkinnya, ya jangan 165 mulu gitu ya. Jangan 165. Banyak masalah, banyakin zikir, banyak urusan, banyakin zikir, banyak keinginan, banyakin zikir. Ini riset dari guru agung. Itu biarkan Allah yang memberi solusi dari semuanya. Itu dengan melalui karomah maka guru agung kita, Allah akan memberikan solusi daripada setiap masalah kita. Karena kalimat takwa ini kalau tidak masuk ke dalam, ya, tidak diinstalkan melalui proses talqin zikir, maka takwanya itu masih di luar. Harus dimasukkan, ya. Kalau sudah takwanya masuk kemudian dicas terus dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita hambanya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku akan berikan solusi dari semua masalahnya. Allah yang janji, bukan Mas Tarmuji ini. Ya, Ustaz Mudi yang janji bisa aja dah. Oke, kemarin doang tuh gue ngomong itu. Ya. Tapi kalau Allah yang janji memberikan solusi daripada setiap masalah kita, dan Allah janji ya, memberikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Di luar daripada kemampuan kita. Mau manakib, belum ada dana ini, ya, baru bisa beli kopi doang. Udah bismillah, ya. Kenapa? Karena kita ini ikhwan banyak. Itu tinggal telepon aja. Ya suka hadir kan. Mau manakib, waktunya nih kurang apa Pak Ji? Itu tadi saya tanyain Pak Ji, saya lihat tadi digelar tikar di luar. Kalau masalah tikar sound lampu tinggal hubungi aja Ustaz Tarmuji. Al Basir siap angkut 2 mobil ke sini. Jamaah 1 mobil maksudnya. Kalau bahan semua kan nggak ada jamaahnya nanti gitu. Gitu, ya. Jadi kita ini subsidi silang. Karena perlu kita pahami bahwa madrasah itu milik guru. Ya, milik guru agung. Cuma kita diberi amanah untuk mengawaki madrasah ini sebagai tempat apa? Tempat parkirnya guru sebenarnya madrasah itu. Saya pernah dengar langsung dari Abah bahwa madrasah itu
ibarat mobil garasi gitu. Jadi kalau rumah kita udah jadi madrasah, jangan khawatir, itu tempatnya guru singkat itu ya. Yang penting kita adakan madaki, tapi itu jadi madrasah itu milik guru agung. Kalau kita serahkan ke guru semuanya, mudah. Ini yang selalu saya tekankan di madrasah Al-Basir ya. Jadi jangan kita ragu dengan madrasah karena milik guru. Jadi yang datang malam ini undangan Abah, yakin, aku yakin itu undangan para sahabat ya, cuma melalui WA-nya Pak Haji Sukarji itu. Kita coba, kalau tidak diundang oleh apa, mana bisa sampai ke sini. Ustaz Tarmuji dari Cilangkap Mabes TNI, dari Jatiwaringin Ustaz Yusro, mana sampai ke sini. Tapi karena Abah yang undang, kita cinta sama Guru Agung, cinta kita kepada kalimat la ilaha illallah, makanya kita sampai di tempat ini bersama-sama. Masya Allah, ini yang luar biasa. Jadi kembali bahwa niat itu sangat mendasar di dalam thariqah ya. Di dalam setiap bentuk ibadah, niat itu sangat mendasar. Jadi kalau niat kita lemah, kita bisa oleh di perjalanan. Tapi ketika niat kita kuat mencari ridha Allah karena cinta, maka insya Allah kalau sudah bicara cinta, maka pasti kita siap berkorban. Betul? Kalau cinta siap berkorban. Kalau bilang cinta tidak siap berkorban, namanya cinta palsu. Kalau cintanya palsu, maka tidak usah cinta-cintaan. Kan begitu, benar Bu? Yo, nah, itu kan ibu yo, berarti deal, ibu deal. Ya itu, kalau cinta sama ibunya, bapaknya pasti mau berkorban, benar? Nah, ibu cinta sama bapak, pasti bapak sih berkorban buat ibu. Kalau nggak mau keduanya korban-korbanan, maka nggak usah cinta-cintaan, selesai urusan. Nah, kita datang karena cinta, kita menjemput cinta guru kepada kita, nah kita juga cinta kepada guru agung kita. Makanya kita dikumpulkan di tempat ini. Bapak Ibu hadirin, yang kedua adalah huruf ya, yakin. Ya, kita dari huruf terakhir yaitu yakin. Yakin ini sangat perlu lagi, ya. Kenapa sangat perlu? Kalau perjalanan kita ragu-ragu, lebih baik nggak usah bertoriko. Wes mundur, atrek pulang itu, jangan bertoriko. Karena yakin ini memberi kekuatan kita untuk senantiasa memacu diri berikhtiar, ya. Supaya apa? Amaliyah yang diberikan oleh guru agung, pasti kita akan coba step by step supaya bisa maksimal. Begitu. Ya, itu. Kalau tidak yakin dengan guru, mustahil kita mau sohbah. Itu. Kalau tidak yakin dengan guru, bagaimana bisa mengamalkan sabda-sabda guru, maklumat-maklumat guru? Itu. Ya. Berat itu kalau nggak yakin. Apalagi sekarang Pak, medsos, ya, diobrak-abrik sekarang medsos dipotong. Nah, lama-lama itu tangannya terpotong itu, ya. Makanya saya semalam di khidmat ilmiah di Al-Batiji Jatiwaringin itu 3 April, saya sampaikan bahwa ya, bicara masalah penerus Abah Anom 2011 pengersa Abah Anom mangkat. Kalau sampai sekarang belum ketemu penerusnya, Masya Allah, mustahil guru semakom Abah Anom itu meninggalkannya dunia ini tanpa penerusnya. Iya. Ketemu pisang aja, ya, pohon pisang ketika mau sudah tumbuh besar, generasinya sudah ada, apalagi manusia, apalagi makomnya Abah Anom. Ya, saya bilang kemarin ada Ustadz dari Pondok Gede nanya, oh memang Abah Anom penerus Abah Anom? Apa yang nanya begitu? Saya bilang begini, Ustadz kan guru, betulan guru. Kalau Ustadz sebagai guru yang hebat, tapi ngajarin muridnya nggak ada yang jadi, ya, muridnya tidak ada yang setara dengan sehebatnya Ustadz. Kira-kira Ustadz guru yang apa? Guru gagal, guru berhasil? Gagal katanya. Nah, begitu, seorang guru yang berhasil, yang hebat, minimal dia memiliki murid, mampu membina murid selevel, minimal selevel. Kalau tidak, lebih baik daripada gurunya sendiri. Itu baru jempol gurunya. Saya bilang, iya juga katanya. Nah begitu, masa Abah Anom ya, wafat
hebatnya 2011 sampai 2024 belum ada penerusnya, ya Allah. Innalillahi, benar itu. Kualat itu orang. Justru penghinaan saya bilang kepada Abah Anom. Penghinaan. Kita cinta Abah Anom melalui Abah Aus. Kan begitu. Coba, karena cintanya guru agung kita kepada bangsa Abah Anom, maka kita cinta kepada Abah Anom. Dan saya sendiri jujur, ya, paham, ketahui, kenal dengan Abah Anom dari Abah Aus. Makanya saya sangat cinta kepada Guru Agung Pangesaban karena saya cinta kepada Abah Anom. Lalu kita sesama pengamal, la ilaha illallah, yang gak usah saling mendahului, yuk bareng-bareng. Ya, jangan merasa lebih baik daripada yang lain. Kalau sudah seperti itu, ada apa di dalam hati kita? Jangan-jangan kita belum talqin, yang merasa pengamal la ilaha illallah. Kalau udah talqin di hatinya, kalbunya udah zikrullah, maka tidak akan ada, tidak akan mampu nyakitin. Jangankan sesama pengamal, makhluk Allah yang lain kita nggak berani nyakitin, Pak. Karena mereka diciptakan Allah. Itu diciptakan Allah. Ya, itu. Ini huruf ro itu kan ro'in, ya, kotoran hati. Itu. Ketika di depan kita, diantaranya kotoran-kotoran hati ini adalah misalnya kikir. Kalau ada orang kikir di depan kita, itu bukan berarti kita disuruh untuk mencela dia, tetapi itu pelajaran buat kita agar kita jangan kikir, jangan pelit, jangan bakhil, jangan dibenci, karena memang Allah buat dia jadi kikir, pelajaran buat kita. Begitu. Kalau orang pelit, bakhil itu, Pak, orang bakhil aja, orang kikir itu pelit. Orang pelit aja tidak mau berteman dengan orang pelit. Benar, sumpah. Dia itu pelit, dan dia sendiri juga pelit. Orang pelit itu gak mau berteman dengan orang pelit. Tidak ada yang traktir, sama-sama pelit. Itu. Ya, itu. Jadi orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Kemudian dia qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Jadi jangan sampai pelit. Kalau mau kaya, beri 1, mengundang 10. Ini resep dari Guru Agung. Kalau kita nggak punya uang terus, pertanyaan, kita pernah memberi apa enggak? Seperti itu sebenarnya. Ini resep mudah, tinggal yakin, kembali lagi ke yakin. Yakin nggak dengan apa yang disampaikan guru? Itu. Ya pernah suatu waktu ada menghadap Abah itu kan kepingin kaya. Abah, saya kepingin kaya. Akhirnya kalau nggak salah waktu itu saya dengar cerita itu, dikasih resep supaya usolli sunnah sholat kaya raya kayaknya. Disuruh sholat niatkan kaya raya. Yang masalahnya yang minta resep tadi nggak diamalkan. Ada satu ikhwan yang amalkan. Perjalanan waktu yang mengamalkan itu datang ke Abah, kebetulan kalau nggak salah perusahaannya itu lagi pilot itu. Tapi dia ngamalkan amalia itu. Setelah sekian lama datang ke Abah nyerahin kalau nggak salah duit sebagai bentuk tasyakurnya kepada Guru Agung, ngasih. Abah, apaan ini? Dari mana? Ah, ini Abah, saya dulu ngamalkan. Abah ada yang ikhwan yang minta sholat raya raya, tapi Abah ngasih sholat sunnah raya raya. Saya ngamalkan Abah, alhamdulillah perusahaan saya kembali jalan dengan baik. Coba, kalau nggak yakin kan susah. Yang minta kagak yakin, yang dengar yakin, dia yang dapat, Pak. Gitu. Jadi ini masalah yakin, ya. Jangan pernah ragu sehelai rambut pun kepada Guru Agung kita. Jangan pernah ragu. Saya saja ini orang Sulawesi, ya. Saya orang Sulawesi, orang Makassar. Nuntut ilmu itu sampai Papua, Kalimantan, Ambon, udah muter-muter wilayah timur. Ya, mentoknya di Guru Agung kita. Apa yang saya cari selama perjalanan ini, sempat bertoriko 4 toriko, semuanya mentok di sini. Iya, mentok di bangsa Abah. Ketemu Abah, saya cuma peluk, cuma nangis. Itu karena semua yang saya cari, kesimpulannya ada di Abah. Itu amalia yang selama ini mulai ya. Kalau apa dah di sini itu ilmunya apa sih? Yang terbang-terbang itu apa sih? Hikmah. Ya, al-hikmah. Itu yang saya pelajari kan beda namanya dari Sulawesi. Tapi itu semua ada di dalam khotaman juga. Itu semuanya. Saya dulu kepingin ada satu pendaftar tentara tuh teman saya, mendaftar tentara, menghadaplah seorang jenderal bintang 1. Jenderal bintang 1 itu ngomong begini,
Anak saya saja saya nggak bantu, apalagi sampean. Masya Allah. Jadi menghadap ke rumah jenderal itu juga gemeteran juga. Kan malah dimarahin, bukan dikasih solusi. Tapi anak saya kasih amalan. Siap jenderal, kalau bisa kami haji, memang bagus agamanya. Kami kalau bisa berbagi amalannya. Amalannya ini, dengerin, catat. Rabbana ansilna munsalan mubarakan wa anta khairun. Itu ada di khotaman nggak? Ada. Masya Allah. Kalau itu diamalkan, kata jenderal ini, namanya Insinyur Abdul Rahim dan Satkomlek TNI. Itu amalnya kalau diamalkan, maka Allah tempatkan kita di tempat yang berkah menurut Allah, bukan berkah menurut kita. Ini amalnya ini. Bagaimana kalau khataman dari awal, mulai dari tahun sampai terakhir kita baca tiap hari? Masya Allah, hakul yakin itu. Bukan 100% lagi saya, 1000% kalau. Karena amal yang di sana yang sepotong-sepotong dapat ini, ada semua di khotaman. Itu. Dulu kakek saya almarhum mengajari saya agama dari kecil itu. Begini, jangan sampai napasmu keluar enggak zikir, napasmu masuk enggak zikir. Zikir apa nih? Iya kan? Artinya apa? Waktu sekarang kan dia apa? Zikir kopi ini kan yang masalah kan? Ya kan, napas kita keluar masuk, hati kita zikrullah. Jadi napas itu ada isinya keluar masuk, karena ini tetap berdetak di hati kita. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya diamanahkan dulu orang tua, cari zikir yang tidak tersentuh lidah, tidak tertiup angin. Parah lagi kan? Bagaimana saya nggak keliling banyak barang ini? Dikasihnya coba kayak langsung aja, tapi kan nggak berani ngomong. Kenapa? Ya ini tadi, proses talqin zikir. Kalau nggak talqin zikir gimana mau ketemu? Ya kan mereka nggak punya wewenang itu. Akhirnya keliling, ketemu sampai ketemu apa? Ketemu lagi zikir yang tidak tersentuh lidah, tidak tertiup angin. Sama nggak? Sama. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Jadi nggak usah kemana-mana lagi. Saya kalau teman saya ketemu dia, udah nggak usah kemana-mana, ada di sini. Iya. Jadi kemarin rombongan haji dari Biak Papua, di asrama haji saya diundang talqin, berangkat. Itu padahal di sana dia pengurus MUI, kemudian dia kan itu. Alhamdulillah sempurna. Itu saya panggil Kiai, sekarang balikan dia panggil Kiai. Enggak guru. Kayak itu jamaah dari Papua itu. Alhamdulillah. Ada kemarin jam 2 malam minta juga dari Makassar. Jam 2 malam udah mulai pegang bantal. Bangun lagi ambil wudhu. Ini resikonya waktu talqin. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Nolak. Waduh, Masya Allah. Belum lagi selesai ceramah. Pulang nggak tidur, Pak. Ibadah lain mah enak udah 12. Kita, waduh, ngecas lagi. Ya, jadi alhamdulillah, bersyukur binikmah atas segala apa yang diberikan Allah kepada kita, dipertemukan dengan guru agung kita, dan harapan kita, insya Allah semoga kita semuanya bisa mengamalkan, ya, mengamalkan dan melestarikan amal yang baik. Subhanallah Muhammad, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.